Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Zoom ya di pagi hari yang cerah ceria ini. Ya, kalian udah foto kelas? Sudah Ibu Oh sudah kemarin. ya, oke sudah. Itu foto sama Bu Yusi kira-kira jam berapa? Setelah sesi 2 Ibu. Jam berapa ya itu kemarin kira-kira? Ada jam 10 lebih? Jam 10-an ya? Saya besok ke oh sore. Oh dapat sore ya? Oh iya Ya, iya dapat iya. Oh dapat sore ya, nggak bisa nyamain ya. Saya jamnya pagi tapi Sabtu. Hari libur ya. Nggak, cuman pengen pas aja ke sekolah. Oke. Terima kasih Maisal, Tiara, Wina, Lucy. Tadi ada Puji ya. Alhamdulillah akhirnya Lucy cantik. Selalu siap sedia pakai baju sekolah. Oke, hari ini adalah pertemuan Zoom terakhir sebelum kalian ujian sekolah. Tidak terasa, mohon maaf, kita ketemu lagi di kelas 12 ini malahan online ya, sama sekali. Tapi alhamdulillah bisa merasakan Zoom semester cuman Januari, Februari, Maret ya, 3 bulan ya. 2,5 bulan, sorry tepatnya. 2,5 bulan kita bisa Zoom ya, tiap minggu alhamdulillah. Yang datang cuman itu aja ya. Kebayang kalau tatap muka ya, berarti ngajarnya cuman berapa? Biasanya 8 sampai 13 anak ya kelas ini gitu. Ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai hari ini dengan bacaan Bismillah, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita bahas soal untuk ujian sekolah, jadi saya bahas dulu nilai yang akan saya ambil untuk biologi, ya. Saya jelaskan di sini. Saya tidak akan memberikan tugas lagi karena tugas saya sudah banyak, ya. Jadi saya akan mengambil nilai untuk kelulusan kalian adalah tugas di GCR di Google Classroom yang semester 6. Semester 6. Jadi dimulai dari bab semester 6 tuh mutasi. Ya, ada tugas mutasi 1 2 3 4, kemudian ada bab evolusi 1 2 3 4 5 dan bab bioteknologi yang terakhir 1 2 3 4. Itu sudah sangat banyak tugas menurut saya. Nah, saya akan mengambil nilai-nilai itu terutama nilai rangkuman video ya, seperti nilai catatan. Itu sebagian nilai portofolio kalian. Ya. Dan apakah perlu bukti fisik untuk dikirim ke meja saya di sekolah? Tidak perlu. Jadi nanti kalau saya butuh bukti fisik, saya akan ngeprint sendiri dari Google Classroom kalian. Gitu ya. Jadi nggak perlu ada setor tugas apapun di meja Bu Weti, gitu aja. Oke ya. Nih, untuk praktikumnya bagaimana? Untuk nilai praktek saya ambil di yang semester 6 juga, terdiri dari praktek mutasi, praktek evolusi, dan praktek bioteknologi. Nah, itu. Jadi semua yang ada di semester 6, di Google Classroom semester 6, itu yang akan sebagai penentu nilai kelulusan kalian. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang harus kalian belajar ya, persiapkan baik-baik adalah untuk ujian sekolah yang nantinya tanggal 22 Maret. Jadi ujian sekolahnya itu online ya, seperti yang kemarin kalian lakukan waktu semester 5. Kemudian soalnya ada 40 pilihan ganda, 40 soal pilihan ganda, dan soalnya dari mana? Dari pembahasan soal ya yang saya share di Google Classroom baru 1-2 ya. Nanti boleh buka mungkin yang sudah tahu ada di channel saya sudah lengkap. Jadi pembahasan soal-soal ujian sekolah tahun lalu bagian 1, 2, 3, 4. Kemudian adalah soal pembahasan UTBK 2019, saya ngambil juga soal dari UTBK. Ada bagian 1, 2, jadi ada 6. Kemudian rekaman Zoom meeting kita, termasuk rekaman Zoom meeting kelas lain gitu ya. Nanti akan saya share semuanya di Google Classroom. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Tidak ya? Oke, kita sekarang share aja soal
Nah, kalau misalnya, oh ya, nanti ada kuisis ya, bioteknologi di akhir aja ya, biar ada peserta yang lainnya. Ya, untuk ini adalah soal tahun lalu, jadi saya tidak akan memakainya lagi, tetapi ada beberapa soal yang saya ambil lagi, gitu ya, tetapi tidak semua. Jadi ini bukan membocorkan soal, tetapi kita bahas soal karena memang kita hanya ketemu lewat online, ya. Jadi cara membahas soalnya juga jarang gitu ya. Kalau tatap muka langsung mungkin setiap pertemuan juga saya kasih soal gitu ya. Oke. Nah, kemarin saya waktu hari Rabu Ibu sudah membahas dengan 3 kelas dan kita sudah dapat sampai nomor 23 kalau nggak salah. Jadi sekarang tugas kalian kita akan membahas dari nomor 24, tetapi sebelumnya kita screenshot dulu. Jadi saya tidak akan memberikan file soal ini ya ke kalian. Kenapa? Karena saya takutnya dituduh membocorkan soal ujian sekolah gitu ya. Agak ada trauma sedikit gitu karena pas kebetulan tahun kemarin nilainya bagus-bagus malah dituduh gitu ya. Dikiranya saya membocorkan soal ujian sekolah gitu ya. Padahal memang kalian latihan, memang mereka itu latihan soal-soal dari saya. Oke ya. Jadi biar nanti kalau kalian dapat nilai 100 tidak dicurigai, oh iya Bu Eti sudah ngasih soalnya ya gitu. Pakai filenya, mana filenya gitu. Enggak ya. Jadi saya tidak akan memberikan file seperti tahun kemarin. Ya, takutnya nanti disalah artikan. Oke. Nah, ini nomor 1 nanti bisa di screenshot ya. Nomor 1 nggak usah dijelasin, tapi di screenshot saja, tinggal dihafalkin aja. Nah, mana ya? Oh, ini harusnya di sini ya. Saya ini dulu ya, saya tutup aja. Nah, bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Halo? Bisa Ibu, bisa. Oke. Bisa Ibu. Bisa ya. Oke, jadi gini, mana sih? Nah, kalau mau lewat sini boleh, yang ini juga boleh ya. Yang di samping kanan juga pembahasannya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang B. Oke, sudah screenshot? Sudah Ibu. Oke, sip. Nah, sekarang kita nomor 2. Nah, nomor 2 ini saya kemarin ada kesalahan ya. Nah, ini nomor 2. Nah, ini. Ya, nah ini sampingnya ya. Kelihatan ya? Nomor Kelihatan. 2. Ya, nomor 2 nggak perlu diginikan ya, gini aja ya. Nah, ini adalah pembahasannya yang di sini. Yang di sini adalah pembahasannya. Jadi nomor 2 ini mohon maaf kemarin saya salah ya membahas di kelas yang sebelumnya, saya baru sadar. Jadi kalau kalian ingat permainan menebak foto yang dulu kita lakukan nih waktu kelas 10, mungkin ingat ya permainannya, tebak-tebakan foto tuh. Kan ada foto ini nih, foto kelapa gitu, foto mawar gitu ya. Nah, itu kita ngomongin tentang keanekaragaman hayati. Ada 3 macam ya, keanekaragaman gen, tingkat jenis, jadi bukan genus ya, jenis atau salah. Jenis, harusnya di sini ya, diedit ya. Sebentar ya, jangan di screenshot dulu ya, kita benerin. Jadi tingkat jenis atau nama lainnya bukan genus tapi spesies. Ya, spesies. Ya, bisa satu genus, bisa satu famili, satu ordo atau satu kelas. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 2 ini kelapa, lontar, aren, pinang, dia dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat yang D, yang spesies. Bukan yang genus ya. Jadi nama keanekaragaman hanya ada 3, gen, spesies, ekosistem. Ya, jadi tinggal di screenshot. Sok silakan di screenshot. Sudah? Sudah Ibu. Oke, sip ya. Jadi nanti kalau misalnya keluar itu nomor 2 itu jawabannya bukan genus ya, tetapi spesies. Oke, spesies. Nanti saya soalnya itu dimodifikasi ya. Jadi kalau menemukan ada gambar kayak gini, tolong dibaca baik-baik soalnya. Takutnya soalnya saya rubah gitu ya. Jadi atau pilihan gandanya yang saya rubah. Jadi gambarnya boleh sama, tapi mungkin pilihan gandanya saya rubah. Tapi intinya sama. Kalau ini adalah keanekaragaman tingkat apa? Tingkat spesies
Ya, spesies atau jenis. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, nah ini. Ya, kelihatan? Ya. Kelihatan Ibu. Ya, sip. Silakan di screenshot. Kalau nomor 3 ini karena jawabannya sampai C aja, jadi nggak apa-apa deh screenshotnya sampai C aja. Kalau ini hafalan ya, hafalan. Nomor 3. Sudah? Sudah. Sudah, sip. Oke, kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ada gambar gini. Nah, ini nomor 4 itu kalian harus perhatikan tentang bedanya traffic dengan konsumen gitu ya. Jadi, produsen itu adalah Produsen itu adalah traffic 1. Berarti traffic 2-nya adalah konsumen 1, traffic 3-nya konsumen 2, traffic 4-nya konsumen 3. Jadi bedanya sama traffic sama konsumen itu ditambah 1. Maka kalau di sini katak ya, katak ini nih, ini katak, berarti dia konsumen tingkat berapa? Katak berapa ini? Serangga ini, konsumen tingkat 2 kan? Ya, terus bisa aja ini konsumen tingkat 3. Jadi traffic 3 dan 4 yang A. Sudah ya? Sudah Ibu. Oke, sip. Sekarang kita nomor 5. Nah, ini nomor 5. Nah, nomor 5 yang ini nih. Nah, ini nih, ini dah saya tambahin. Ya. Jadi persamaan antara hewan yang digambar itu adalah mamalia. Mamalia itu glandula mamae, berarti dia menyusui. Ya, sudah yang E? Sip? Sip ya? Oke. Kita nomor 6. Nah, nomor 6 ini, nah, gini ya, nomor 6. Di screenshotnya gini. Bentar, ini kok nggak hilang. Ini ngilangin ini gimana sih? Ya. Nah, gini aja nih. Ya, jadi kalian lihat ini aja, catatan saya aja yang dihafalin. Nah, kalau ada rantai makanan seperti itu, kan yang ditanyakan adalah ini, komponen yang mendapatkan energi paling tinggi, itu artinya adalah makhluk hidup yang dapat memanfaatkan matahari secara langsung. Jadi dia dapat melakukan fotosintesis. Siapa dia? Produsen. Jadi produsen itu adalah memanfaatkan energi yang paling tinggi. Ya, berarti di sini adalah fitoplankton. Kalau misalnya ditanya yang mendapatkan energi paling rendah siapa? Yang mendapatkan energi paling rendah adalah konsumen terakhir. Konsumen terakhir di sini adalah paus bergigi. Jelas ya? Jadi hati-hati, saya tanyakan paling tinggi atau paling rendah. Kalau paling tinggi adalah fitoplankton, kalau paling rendah adalah paus bergigi. Jelas sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, sip. Kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini silakan di screenshot. Kita ngomongin siklus nitrogen. Kalau nggak ngomongin kayak gini, silakan kalian lihat aja gambarnya itu ya. Gambarnya itu. Ya, jadi gambar X-nya itu ada di antara NH3 dengan N2. Ya, ini NH3 dan N2. Maka kalian cari pilihan ganda yang ada tulisan N2 dan amonia. Berarti pilihan ganda yang apa aja? N2 dan amonia. Ada kata-kata N2 dan amonia di mana? Ganda yang A sama E. Oke, A sama E. Berarti B, C, D jangan kalian pilih gitu loh cara mengerjakan ya. Oke, B, C, D jangan kamu pilih. Nah, sekarang antara A dan E itu ya, kita berpikir logika, jangan berpikir ini ilmu apa sih gitu ya. Enggak. Jadi kalau yang A itu memfiksasi N2, jadi mengikat N2 menjadi amoniak, menjadi NH3. Kira-kira kalau logika aja, kita nggak ngerti kimia misalnya ya, tapi logika, kalau N2 dirubah jadi NH3, mungkin nggak? Sama nggak? Nah, komponennya kan beda. Ini N aja, yang ini ada hanya. Jadi bisa nggak? Mungkin nggak? Ya? Enggak. Iya, atau misalnya ini nih, kalian nggak ngerti itu, kalian lihat tanda panah deh. Tanda panahnya dari NH3 ke N2 atau N2 ke NH3? NH3 ke N2.
Nah, gitu. Jadi kalau yang A itu N2 ke NH3, berarti benar apa salah? Salah. Iya, nah kalau yang ini coba amonia ke NO2, N2, berarti benar nggak? Benar. Iya, ngerti ya? Ya, Ya. jadi kadang kita soal itu sebenarnya kadang orang yang bikin soal tuh baik gitu, sudah ngasih tahu pilihan gandanya gitu. Kalian juga bisa pakai di pelajaran IPS, saya yakin betul pelajaran IPS udah mirip-mirip biologi gitu. Ya, beda kan kalau kita ngomongin tentang matematika yang ilmu pasti gitu ya, jawabannya memang itu, kita nggak bisa ngakalin gitu. Ya, kita harus ngitung. Tapi kalau biologi, sosiologi, geografi, ekonomi, ya ekonomi bukan yang hitung-hitungan ya. Nah, itu sepertinya gitu ya bisa kalau dikasih pilihan ganda bisa di logika seperti yang tadi caranya. Oke ya? Sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Oke, sip. Kita nomor 8. Ya, ini screenshot di sini lupa ya. Ini. Nah, ini nomor 8. Nah ini aja yang samping sini ya. Nomor 8 itu jawabannya yang D. Ini mah hafalan. Ya. Ini harusnya ada di kelas 11 sih, ya. Kalau ingat. Nah, ini boleh. Mau di screenshot kayak gini juga boleh, silakan. Sudah? Sudah. Sudah, sip. Oke, kita nomor 9. Ini cuma kata-kata perhatikan gambar, jadi langsung ini. Ini adalah gambar otak. Nah, ini gambar otak. Nah, boleh gini, ya. Gambar otak yang harus kalian hafalkan. Oke, saya butuh kalian melihat saya ya. Nah, sekarang kalian lihat saya ya. Nah, gambar otak ya, gambar otak yang kalian bisa lihat ini. Ya, nah ini kan ada angka 1, 2, 3, 4 ya. Hati-hati nanti saya rubah ini soalnya. Yang soal aslinya nggak 2, 4 saya tanya, saya rubah. Tapi ini gambarnya ini sama. Jadi kalau yang warna hijau itu nomor 1 ya. Nah, kalian ingat ya, nah ini saya yang lihat. Kalau kalian lihat saya pegang kepala kanan kiri. Nah, ini adalah nomor 1 yang warna hijau. Jadi ini namanya temporalis. Ya, temporalis. Ini hubungannya apa? Sama punya apa ini kita kanan kiri ini di telinga, di kepala ini punya kanan kiri punya apa ini? Ini punya telinga. Iya, punya telinga. Berarti telinga buat apa, sayang? Buat mendengar. Ya, jadi kalau ditanya yang nomor 1 yang warna hijau, fungsinya apa? Pendengaran. Pendengar. Jelas? Hafal ya? Jadi yang hijau itu yang di samping ini, nah ini buat apa? Telinga. Buat mendengar. Jelas? Hafal? Hafal ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini yang warnanya biru kan? Nomor 2 warnanya biru itu hubungannya sama belakang. Nih, kepala bagian belakang sini. Tapi bukan otak kecil, masih otak besar. Ini mah gambar otak besar ya. Otak besar yang bagian belakang ini namanya occipitalis. Ya, yang belakang ini namanya occipitalis ya. Hubungannya ya ini di sini nih, occipitalis. Nah, ini hubungannya sama ini. Yang belakang iya, penglihatan. Jadi yang warna biru ya di belakang itu hubungannya justru sama yang paling depan ini, mata, penglihatan. Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pink. Yang pink itu nomor 3 kan? Ini hubungannya sama ini. Yang pink. Yang pink itu nomor 3. Ini hubungannya sama ini. Ubun-ubun. Ubun-ubun itu namanya parietalis. Ya, ubun-ubun itu namanya parietalis ya. Sebentar. Nah, ini ubur-ubur namanya parietalis ya, parietalis. Nah, fungsinya buat apa sih ubur-ubur ini? Ubun-ubun ya, kok ubur-ubur sih? Ubun-ubun ini kok ngomongnya ubur-ubur? Ubun-ubun ini fungsinya untuk itu apa? Sentuhan, tekanan, pernafasan. Ya, jadi yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini buat sentuhan. Ya, kalau disentuh sing solehnya gitu kan? Apa ada yang menyentuh kayak gini? Gitu kan, enggak kan? Nah, jadi ingat ya, enggak ada. Jadi ingat ya, ini disentuh. Oh iya, buat sentuhan gitu. Disentuhnya kepala bagian ubun-ubun gitu ya, artinya hafalnya. Oke, dan yang terakhir itu yang kuning, yang itu yang paling banyak, yang paling besar bagiannya, ini di sini di depan. Ini namanya frontalis karena dahi ya, dahi jidat ini namanya lobus frontalis. Ini yang buat apa? Apa ini?
berpikir. Iya, Bagaimana? berpikir ya. Kalau kalian ngomong berpikir kan gini ya atau gini ya? Apa ada Iya. saya berpikir dulu ya gitu. Saya berpikir dulu ya. Nggak mungkin ya kan? Iya, masa saya berpikir dulu nunjuknya belakang. Pasti kan gini. Gini. Nah, itu frontalis. Jadi bisa kalian bayangin bahwa yang bagian kuning ini yang untuk berpikir ini ya, yang untuk berpikir ini kebayang ya kalian berpikir 14 mata pelajaran ya. 14 mata pelajaran belum mikirin si dia gitu. Si dia tuh banyak banget loh ya. Si dia tuh bukan apa-apa. Si dia banyak banget. Jelas ya. Jadi ini adalah frontalis. Maka kalian sudah hafal ya. Kalau misalnya di soal ini kan saya tanya 24. Berarti jawabannya yang B ya. Sudah ada kunci jawabannya. Kalau misalnya saya nanya 14, jawabannya apa? Nggak usah lihat pilihan ganda. Kalian sudah hafal 1 dan 4 jawabannya apa? 1 apa tadi buat? Berarti Pengarang Benar. sama berpikir. Iya, gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau misalnya saya rubah 14 bisa ya. Saya rubah 13 bisa. Saya rubah 34 bisa. Gitu bisa ya? Iya. Bu, ini keluar. Saya kasih bocoran di kelas ini karena semalam saya sudah bikin soalnya. Kalau kelas yang kemarin hari Rabu saya nggak bisa kasih bocoran. Karena saya bikin soalnya itu kemarin hari Rabu malam. Gitu ya. Nah, sekarang kan udah Jumat ya kan? Kemarin terakhir mengirimkan soal itu kan Rabu tengah malam. Saya ngirimnya bukan tengah malam, pagi dini hari gitu. Saya baru beres bikin soalnya jam 1 pagi hari Rabu. Hari Kamis berarti, hari Kamis jam 1 pagi gitu. Jadi kalau ditanya, Bu, ini keluar nggak? Keluar. Ini soal keluar, Bu, bocoran biarin. Kan kamu dapat Zoom-nya hari ini, beruntung gitu. Ya, keluar. Iya, tapi saya nggak nanya 24. Saya bilang tadi saya sudah rubah. Nah, barusan saya udah bilang apa gitu ya. Oke. Oke ya, oke. Jadi ngerti ya, saya tadi nanya apa itu soalnya. Oke. Ya, tadi Tiara udah jawab kan. Tiara tadi yang jawab Tiara ya kalau nggak salah ya. Ya itu jawabannya gitu. Jelas? Oke, nanti diingat gitu. Ibu nomor berapa, Bu? Ya nomor 9 nanti. Wow, mantap sekali. Iya dong, makanya ikut Zoom dibilangin juga apa. Apalagi Zoom IPS 2, mantap. Udah bikin soal soalnya. Kalau kelas lain belum bikin soal. Masih di awang-awang gitu ya. Ya, yang tadi saya kalau ada soal diralat sama saya itu pasti soalnya hati-hati, ngerti nggak? Dari tadi awal saya ada ngeralat soal nggak? Ada kan? Ngerti ya maksud saya? Iya, ngerti ya. Yang tadi saya ulang-ulang ini gambarnya keluar tapi yang saya tanya beda, ngerti maksud saya? ngerti. Iya, nah itu soalnya. Jelas ya, cermat ya. Oke, jadi beneran. Oke, sudah di screenshot ya? Sudah ya? Oke, sip. Kita ke nomor 10. Nomor 10 ini seperti ini ya, boleh. Nah, nomor 10, oh bentar. Nah, ini nggak penting yang atasnya ya, gini aja. Nah, biar jelas. Nah, ini aja di screenshot. Kalau ada soal kayak gini, jawabannya C gitu aja udah. Pusing amat ya kan? Kenapa jawabannya C? Karena lihatin. Nah, lihat ya, saya agak ke sana. Nah, ini ada faktor suhu. Suhu itu angkanya sama semua nggak? Sama semua, ya. Kalau sama semua itu bukan perbedaan. Ini bukan faktor yang menunjukkan perbedaan. Ini yang ditanyakan kesimpulan faktor luar. Kalau sama semua berarti semuanya kan dapat 32 derajat Celcius gitu. Jadi yang ada suhunya nggak usah dipilih gitu. Kan ini bisa dicoret nih. Ini suhu coret semua. Yang nggak dicoret yang mana? Pilihan ganda yang mana? Yang C dan Yang C dan E. Oke, yang C dan E. Kalau kita lihat di sini ada tanah lembab, tanah basah gitu. Kira-kira ini faktor unsur hara apa faktor air? Air. Nah, berarti jawabannya ini pasti Yang ya gitu ya. Jadi sebenarnya biologi itu bukan ilmu pasti. Saya bilang juga apa? Justru kenapa anak-anak IPS banyak jago di biologi, ya kan? Karena kita mirip-mirip sebenarnya. Kenapa biologi nggak masuk ke IPS ya? Atau mungkin
mungkin lebih banyak yang kayak IPA, yang IPS juga ada tuh pelajaran geografi tuh kayak IPA kan. Ya, mirip-mirip biologi kan ya. Geografi mirip-mirip biologi, kemudian ada ngitung petanya juga ya. Kan itu kan kerjaan orang IPA sebenarnya gitu. Jadi ini apa? Kalau di luar negeri tuh geografi tuh masuknya ke IPA. Gitu ya, itu jurusan sains ya. Karena geografi juga nantinya lulusan dari orang yang kuliah di geografi, tapi bukan yang keguruan ya, bukan yang jadi guru ya, itu adalah SSI sama sarjana ilmiah ya kan, ya sarjana sains. Oke, nah sekarang yang nomor 11 ini cuma ngafalin. Nanti kalau ada soal kayak gini, kamu tahu ya jawabannya C gitu aja ya. Nggak usah dijelasin ya. Oke. Hati-hati ya kalau saya ngomong soalnya diulang-ulang itu tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda gitu ya. Oke. Iya, udah dikode dari tadi udah dikode gitu ya. Bahkan kamu udah jawab sendiri tadi. Iya, jadi harus peka. Iya, peka gitu. Jadi kalian perlu belajar? Enggak, saya rasa. saya rasa tinggal nonton aja gitu. Oke, kan tapi karena ujiannya di waktu ya, bukan kayak Google Form itu ya, mungkin kalian harus cepat gitu. Ibu bagaimana saya pakai HP 2 gitu ya, terserah itu. Itu mah dikembalikan ke kalian sendiri ya. Masalah kejujuran itu dikembalikan ke kalian sendiri gitu. Yang jelas soal ujiannya kan di waktu gitu ya, di waktu ya. Sekali kamu sudah ngeklik berarti 2 jam ya. 2 jam dari situ. Jadi kalau kamu mau searching mau apa, orang nggak ada yang ngeliatin kan, ujiannya juga nggak di Zoom gitu kan, ya, nggak di Zoom kan. Kalau di sekolah lain kan ujiannya di Zoom. Iya, masuk Zoom. Jadi di Zoom mau berkutik gimana, mau nyontek apa, mau bawa buku apa, orang di Zoom kelihatan gitu. Zoom-nya on cam. Iya. Gitu. Nah kalau di Cililin kan nggak bebas ya sudah, orang udah dibebasin kok. Mau gimana lagi gitu kan? Ngerti ya? Dan ngerjain bareng-bareng juga saya nggak ngerti kan? Kamu ngerjain berkelompok gitu ya, bareng-bareng bagi-bagi juga saya nggak ngerti gitu. Gitu ya? Jelas ya? Ya, jadi jangan terlalu dibikin dibikin stres gitu loh ujian gitu. Kalau memang ada ada yang bisa bikin kalian senang gitu, atau ada yang meringankan ya, kenapa tidak kamu pilih yang meringankan gitu. Jangan mempersulit diri sendiri lah. Jelas ya? Oke ya? Oke. Nah, sip. Kita nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga kalau ada soal kayak gini ya sudahlah ketahuan gitu ya. Ini jawabannya apa gitu, ngerti nggak? Jawabannya dihafalin aja. Oh iya, ada gambar kayak gini jawabannya B gitu. Boleh? Boleh. Boleh gitu. Karena ya kecuali kalau saya tanyanya bukan organ D gitu ya. Nah, kalau tetap organ D ya udah jawabannya B gitu. Ngerti maksud saya ya? Kalau soal ini ditanya organ D ya udah kamu gak usah mikir-mikir lah. Orang udah hafal kok. Kemarin juga waktu Zoom saya ingat kok ada gambar pencernaan, ini jawabannya B gitu. Yang ditanya organ D soalnya. Nah, organ D itu apa? Organ D itu adalah usus besar. Oke ya. Nah, ya usus besar di mana ada bakteri E. coli yang saya sudah ceritakan bahwa bakteri itu sangat baik karena membuat feses kita bentuknya bagus gitu ya. Ya, sudah ya di screenshot, sip? Sudah. Keluar ya, pokoknya dari tadi saya ngomong apa. Iya. Oke, iya. Sip. Oke, nah ini ya, ini nomor 13 ya, nomor 13. Nah, nomor 13 itu gambar apa? Orang kenapa itu? Tangannya kenapa? Patah, Ibu. Ya, itu patah ya kan? Iya, itu patah. Nah, patah tulang itu nama lainnya adalah fraktura. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, kalau misalnya ada gambarnya saya ganti menjadi orang yang retak. Tahu bedanya retak sama patah ya kalian? Tahu bedanya? Tahu bedanya nggak? Retak sama patah tahu? Tahu nggak? Tahu ya, oke. Ya kalau retak itu ya retak aja, tahu itu kan ya tahu. Nah takutnya nanti kamu ngelihat ini patah kali, jawabannya fraktura. Jangan salah, takutnya saya ganti gambar.
Ya, oke, jelas ya. Oke, saya ganti gambar berarti hati-hati ya. Jawabannya nggak sama gitu kan. Kalau retak itu nama ilmiahnya apa? Visura. Iya, visura. Jelas? Jelas. Ya, jadi ngerti ya maksud saya. Ya, ngerti. Ngerti ya? Oke, ngerti banget lah. Masa sih 3 tahun udah dari kelas 10 tahu kan? Ya, kecuali kalau kelas lain yang baru diajar sama saya mungkin baru ngeh gitu ya. Kalau saya lagi ngomongin soal, sebenarnya itu tanda-tanda gitu. Apalagi saya habis membuat soal gitu. Maksudnya saya habis setor soal gitu ya buat ujian itu pasti sudah ada di sini nih sama saya. Nah, saya kalau ngelihat soalnya mirip-mirip, saya pasti ngomong sesuatu gitu. Nah, ngomong sesuatu itu harus hati-hati, harus direkam. Oke, jelas? Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita ke sudah di screenshot ya? Sudah? Sudah. Ya, sekali lagi untuk nomor ini, nomor 13 ini hati-hati dengan gambar. Oke? Oke, ya. Kita ke nomor 14. Nah, nomor 14 ini hafalan gitu ya. Hafalan. Putomorfin itu ternyata termasuk ke depresan gitu ya. Ya sudah itu hafalan. Kenapa depresan? Karena memang ternyata putomorfin heroin ini adalah sebagai penenang. Pemakainya tuh jadi tenang, rileks gitu. Cuman jadi kecanduan gitu. Ya, jangan dipakai gitu. Itu kan cuman cuman kamuflase aja gitu ya. Nah, kalau ada soal kayak gini langsung aja jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, sip. Sip ya, ngerti maksud saya ya. Oke, ya. Karena ini hafalan ya sudah, nggak ada yang bisa dirubah gitu kalau hafalan gitu ya. Oke. Sip, udah ya nomor 14, kita ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini buat wanita, tapi cowok juga harus paham ya. Ini ngomongin tentang si siklus menstruasi. Ya, siklus menstruasi ya. Jadi semua manusia dan hewan mamalia yang melahirkan itu pasti mengalami siklus menstruasi. Ibu termasuk kucing dong? Iya, kucing juga menstruasi. Cuman kan dia nggak minta pembalut ya ke kita. Ya. Ya kelihatan. Hah? Kelihatan? Nggak kelihatan? Kelihatan? Kucing maksudnya? Iya, kucing. Maksudnya. Iya. Iya, kucing itu kalau pas lagi menstruasi kalian lihat deh bagian sedikit dekat anus gitu. Itu kan bagian vagina ya, kasarannya gitu. Dia kayak ada merah-merah coklat gitu. Iya, ya tapi dia nggak lama kayak manusia karena dia hamilnya juga berapa minggu hamil? Hamil dia kan cuma berapa? 3 bulan ya? Iya, beda manusia 9 bulan. Kalau gajah 24 bulan. Ya, kalau manusia hamil 24 bulan nanti segede gajah, segede anak gajah lahirnya langsung bisa jalan gitu. Ya Allah. Mau gitu, bayi brojol langsung bisa jalan. Mama gitu. Ya Allah. Iya gitu ya. Jadi terus fase menstruasinya gajah lebih lama, ya lebih lama orang hamilnya dia lama gitu. Jelas ya. Nah, kita ngomongin ke manusia. Gambar ini manusia ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian bisa ngelihat nggak saya nunjuk-nunjuk itu di gambar bisa? Bisa ya? Ya. Bisa. Oke. Nah, lihat. Ini kan yang saya tunjuk ini adalah dinding rahim atau endometrium. Ya. Jadi kenapa digambar seperti ini? Karena dinding rahim itu terdiri dari pembuluh darah. Ya. Nah, ada bagian menurun kayak gini. Ini namanya adalah fase menstruasi. Jadi yang di sini yang saya gerak-gerakin ini adalah fase menstruasi di mana seorang wanita itu dinding rahimnya meluruh gitu. Meluruhnya dinding rahim pada wanita itu namanya menstruasi. Nah, karena dinding rahimnya banyak pembuluh darah, maka yang keluar adalah darah. Jadi nanti Maisal jangan nanya ya, Ibu darah kotor saya keluar lewat mana gitu. Jangan nanya ya. Iya, laki-laki nggak bisa menstruasi, nggak bisa ngeluarin darah gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya rahim. Gitu. Jadi dinding rahimnya meluruh. Kenapa meluruh? Karena nggak kepake gitu. Karena nggak dipakai buat hamil. Jelas ya? Nah, makanya orang yang hamil, wanita yang hamil itu pasti nggak menstruasi. Kenapa? Lah rahimnya dipakai gitu. Nah, setelah menstruasi, maka wanita itu dia akan membentuk rahim lagi, membentuk dinding rahim lagi. Nah, di sini. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah X-nya di gambar ini, X-nya itu apa? Ya, jawabannya yang A.
penebalan endometrium yang dirangsang oleh yang A ya, benar jawabannya ya. Ya, penebalan. Belum ditulis ya di situ ya. Apa ini kurang ini kali? Ya. Ya, sebentar coba. Nah, ini. Oh, ini nih jawabannya. Nah, ini. Silakan di screenshot yang ini. Jawabannya adalah yang A. Penebalan endometrium yang dirangsang oleh LH. Apa itu LH? LH itu adalah hormon wanita, luteinizing hormone. Jadi hormon yang memproduksi hormon-hormon kewanitaan seperti estrogen dan progesteron. Makanya pada saat menstruasi ini ya, estrogen wanita itu sangat rendah, maka dia ngamuk-ngamuk gitu. Pengennya kalau lihat orang pengen dijotos gitu, benar nggak? Benar ya? Iya, Oke, iya. Makanya hati-hati nih, hati-hati kalau saat kalian sedang ujian, apalagi ujian UTBK. Kalau ujian sekolah mah nyantai aja lah, nggak usah dibikin pusing ya. Insya Allah bisa kok ya. Oke, yang bikin soalnya guru masing-masing gitu. Kalau UTBK kan rada deg-degan itu yang bikin pusat gitu ya. Nah, kalau lagi ujian gitu ya, atau bisa misalnya besok ujian sekolah, ngelihat soal jengkel, jangan dibanting ya HP-nya ya. Ya, soalnya kan ini apa, kalian misalnya wanita, ya kalian misalnya yang cewek itu sedang menstruasi gitu ya, kan suka marah gitu ya. Suka apa sih, suka marah gitu. Ya gitu ya, karena memang estrogennya berada pada titik terendah. Beda pada saat di sini nih. Nah, ini peluruan dini. Nah, yang ditunjuk X ini persis ya, kalau kita lihat hormon estrogen itu berada pada titik tertinggi. Oh, ini nih, ini yang di tengah sini. Nah, ya ini yang saya gerak-gerakin ya. Ini adalah hormon estrogen berada pada titik tertinggi, artinya apa? Seorang wanita itu mengeluarkan ovum, bertelur. Tapi jangan nyari telurnya mana gitu ya. Jangan nyari telurnya mana ya. Jadi ovumnya dikeluarin. Ovumnya dikeluarin, kalau ketemu sperma berarti dia hamil gitu. Jadi wanita itu dia akan melepaskan ovum hanya 1 hari dalam 1 bulan. Dalam siklusnya. Siklusnya itu antara 28 sampai 35 hari. Jadi jangan heran kalau ada wanita yang sebulan 2 kali menstruasi. Awal dan akhir. Gitu. Ya, karena dia siklusnya pendek, 28 hari. Jadi kan nggak ada sebulan. Gitu ya. Tapi kalau yang siklusnya panjang, 35 hari berarti mundur terus itu waktunya gitu. Jelas ya? Oke, jadi kalau penasaran boleh lah ya nanti nanya-nanya atau searching masalah ini, sangat menarik sih sebenarnya ya. Apalagi bagi laki-laki mungkin ya. Iya, makanya banyak dokter kandungan teh laki-laki ya. Kalau yang perempuan lumayan hebat itu ya, mempelajari diri sendiri gitu kan. Nah, oke, nomor 15 kalau ada gambar kayak gini hati-hati yang ditunjuk mana. Kalau yang X ini berarti apa? Penebalan endometrium. Oke ya, yang A. Oke, kita ke nomor 16. Endometrium. Ya. Nomor 16 saya ini aja, saya gini. Bentar. Nah, nomor 16 tuh yang ini ya. Nah, ya screenshotnya yang sampingnya ya. Nah, ini. Kak, di situ ada kata ini nih, presipitasi. Jadi kata kuncinya adalah presipitasi. Ya, kalau ada soal kayak gini, ya udahlah jawabannya apa? Presipitasi itu adalah endapan. Jadi ada kata-kata endapan. Yang mana yang endapan? Ini kan menetralkan, bekerja sama. Iya, yang D. Oke, mengendapkan. Jelas ya? Jadi kalau ada soal kayak gini, oh presipitasi, oh itu pengendapan ya. Cari aja di kata kerja yang mengendapkan. Ternyata yang D. Peduli amat itu. Saya nggak ngerti Bu, ini apa ya? Mengendapkan molekul virus yang kemudian difagosit. Ya biarin itu jawabannya gitu misalnya ya gitu ya. Nah, jadi ini artinya apa? Jadi virusnya itu diendapkan dulu ya. Jadi kan ini adalah mekanisme kekebalan tubuh. Termasuk nanti kalau kita divaksin. Kalau kalian enggak kali ya? Belum 18 tahun kalian? Sudah, Ibu. Hah? Sudah? Sudah 18 tahun? Sudah tua, Bu. Oh. Kan Baru, yang Ibu, baru. Oh, baru. Wah, kalau baru bilang aja, Pak, saya baru lah, nggak usah divaksin gitu. Yang divaksin yang di atas 18 kan? Iya. Iya, Bu. Iya, bilang aja, "Ih, Bapak, saya baru kok, masih anak-anak juga gitu ya." Iya, jadi yang divaksin itu katanya 8.
Iya, jadi yang divaksin tuh katanya 18 tahun ke atas kan, ya. Jadi yang wajib divaksin tuh guru-gurunya gitu kalau mau sekolah lah. Kalian kan mau kuliah ya, mahasiswa, insya Allah ya. Oke. Nah, jadi kalau ini artinya pada saat pembuatan antibodi ya, itu dia ada humoral non-spesifik yang artinya adalah persipitasi. Jadi mengendapkan molekul virus. Virusnya diendapkan dulu. Setelah diendapkan maka langsung dicaplok ya. Dicaplok itu dimakan bulat-bulat. Namanya fagosit. Jadi hop gitu ya. Jadi kalau ini virusnya hop gitu. Bukan dikunyah. Kalau makan kan ngunyah. Nah ini fagosit itu dicaplok bulat-bulat. Nah gitu, difagosit oleh makrofag. Makrofag ini adalah salah satu sel darah putih ya sebagai tentara dalam tubuh kita. Jadi maksudnya kata-kata itu teh itu gitu. Jadi nggak usah sampai mikir tahu juga nggak apa-apa lah. Yang penting ada soal gini jawabannya apa saya? Jawabannya apa? Iya, endap betul. mengendapkan. Ya, endap. Oke, sip. Sekarang kita ke nomor 17. Tadi udah ya di screenshot. Nah, mohon maaf sekali kalau kalian masih ingat karena waktu semester 5 ya, semester kemarin kita nggak pernah Zoom. Jadi mohon maaf kalian hanya melihat video saya. Nah, mungkin ada ingat bab materi tentang fotoperiodisme ya, semester 5 itu ada bahas soal seperti ini di video saya ya. Ya, nah waktu itu di video saya setelah saya sadar gitu ya, kemarin saya tonton lagi, loh kok bisa jawabannya D ya? Salah ya. Jadi yang di video ibu yang itu salah ya, harusnya C jawabannya. Kenapa C? Coba kita ulang lagi ya. Ini kan tumbuhan kol ya, tumbuhan kol ini kan dia pengennya ini yang kuning itu lama siang, yang gelap ini lama malam. Nah, kol itu dia berbunga itu kalau siangnya lebih lama daripada malam. Jelas ya? Ternyata kenyataannya di daerah ini, di soal ini ya, siangnya lebih pendek daripada malam. Jadi nggak mau berbunga, tuh nggak ada bunganya gitu. Nah, biar ada bunganya, maka apa yang kita lakukan gitu loh pertanyaannya. Kalau waktu di video saya tulis disinari lampu pada siang hari. Lah, siang hari kan udah ada sinar, kenapa disinari ya? Jadi harusnya disinarinya pada waktu siang atau malam? Ini ya kan? Iya malam. Orang siang-siang kok disinari ya kan? Saya heran kenapa saya milih D ya? Mohon maaf ya, iya. Video saya yang waktu itu salah gitu. Mohon maaf ya, menyesatkan. Jadi yang nomor 17 ini jawabannya adalah yang apa? Yang C. Iya, disinari lampu pada malam hari lah. Kan ini gelap dikasih sinar gitu ya. Lah ini kok disinari lampu pada siang hari kan aneh ya. Ngapain siang-siang disinari ya? Jelas ya, disinari lampu pada malam hari untuk menginduksi pembungaan. Jadi nanti kalau keluar soal ini keluar, jawabannya apa? C. Iya. Rahasia ya. Ya Ibu, siap-siap. Siap. Pokoknya kalau ada gambar ini, C, Bu dibolak-balik nggak? Enggak. Saya nggak kurang kerjaan kalau ini ya. Oh, ini kalau tergantung panitianya ya, kayaknya dia ngacak pilihan ganda apa enggak. Jangan milih ABCDE-nya ya. Lihat kata-katanya ya. Hati-hati ya. Yang disinari lampunya pada malam hari. Iya, betul. Pokoknya kalau kasih sinar teh malam hari yang nggak ada sinar. Kalau disinar siang hari ngapain? Kurang kerjaan, oke? Oke ya, jelas ya. Oke, jadi 17. Iya, bayar listrik. Kurang kerjaan. Oke, nomor 17 sudah di screenshot? Sudah? Sudah. Oke, sip. Kita ke nomor 18. Nah, ini langsung soalnya. Nah, ini 18 juga unik banget ya. Sekalian screenshot deh, screenshot. Ya. Sudah screenshot? Sudah ya? Oke. Nah, kita lihatnya. Nah, kita tutup dulu sebentar. Nah, ini nih, sebentar di mana ya? Nomor 8. Nah, ini ya sebelah sini ya, saya bahas yang sebelah sini. Ini gambar ini kalau kita lihat ya, nah
Kan kita ngomongin peredaran darah besar nih. Saya tulis di sini ya. Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Jadi bilik kiri itu adalah yang D. Perhatikan, bilik kiri itu adalah yang D. Ini soal saya ingat betul kalau nggak salah ini adalah soal ujian nasional ya, saya ambil. Mungkin untuk menjebak anak atau gimana ya, ini kok jawabannya dibalik ini loh. Ngerti nggak? Kalian sadar nggak? Jadi kan harusnya dimulai dari D. Kenapa D-nya di belakang gitu? Oh, ya, ya. Ngerti ya? Iya, jadi ini teh maksudnya bilik kiri D, kemudian ketiga. Nah, 3 ini arteri. Arteri itu yang mau ke seluruh tubuh. Nah, ini 3. Jadi D, 3. Kemudian yang A ini adalah seluruh tubuh. Yang A ini adalah seluruh tubuh. Jelas? Ya. Kemudian 4. Nah, 4 ini yang merah. Merah itu adalah vena. Karena dia bawa CO2. Jadi 4. Nah, kemudian dia berakhir di mana? Nah, ini saya tuliskan berakhir di serambi kanan. Jadi kalau gambar, tangan kita itu kanan, berarti digambar juga kanan, bukan cermin ya. Gambar itu bukan cermin. Jadi sesuai dengan kita. Nah, jadi yang B ini adalah serambi kanan. Jadi ya, jadi harusnya urutannya adalah D, 3, A, 4, B. Jelas. Kalau semisalnya ini ya, di sini ya saya sudah tulis ya, D, 3, A, 4, B. Oke, D-nya itu adalah bilik kiri, 3 arteri ke seluruh tubuh, A-nya seluruh tubuh, 4-nya vena cava, dan B-nya serambi kanan. Oke. Nah, perhatikan, kalau ini soal keluar, saya sudah perbaiki pilihan gandanya. Oke? Jelas? Iya. Ya, jadi tidak dibalik, saya sudah balik. Ya, saya sudah balik. Berarti jawabannya bukan dimulai dari B, tetapi dari D. Oke, jadi urutannya D, D, terus 3, A, 4, B. A, Mm-mm. 4, B. Nah, jadi yang kalian hafalkan adalah ini. D, 3, 4, A, B. Jelas? Jadi bukan dihafalkan option pilihan gandanya. Iya, yang kalian hafalkan adalah D, 3, A, 4, B. Sudah? Sip? Oh, Ibu, sip. Sip. Ya, berarti ada curiga ya kalau saya menekankan ya. Oke, terus nomor 19 boleh. Silakan nah ini mah hafalan ya. Jadi kalau ada urin ya, kalau misalnya soalnya saya rubah tapi intinya sama, itu jawabannya sama sebenarnya. Jelas ya. Kalau misalnya ada urinnya mengandung albumin atau protein, itu namanya albuminuria. Nah, albuminuria itu ada kelainan pada proses filtrasi, penyaringan darah pada ginjal, dan terjadinya di glomerulus. Pokoknya kalau ada soal urin terus ada proteinnya, langsung kalian jawab itu pasti kerusakan di mana? Glomerulus. Glomerulus. Prosesnya namanya filtrasi. Oke. Nah, kalau semisalnya ada yang kedua, kalau soal yang urinnya ada gulanya, berarti dia kena penyakit diabetes mellitus. Ya, kelainannya itu terjadi pada tubulus contortus proximal bagian reabsorpsi. Aduh pusing Ibu, mudah-mudahan yang pertama ya. Insya Allah yang pertama deh. Kamu hafalin aja yang urin yang ada proteinnya, oke? Jelas? Sip, oke. Sip ya, sudah di screenshot? Sudah? Sudah. Sudah, oke. Jadi jangan kalian hafalkan sintanya ya, oke? Jangan kamu hafalin Sinta baru saja menjalani, jangan. Yang kamu hafalkan adalah urin, takutnya Sintanya saya ganti Maisal mungkin, Wina mungkin, tapi kan itu mendoakan, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jangan, bukan. Maksudnya Sintanya mungkin saya hilangkan gitu ya. Jadi urin yang, makanya takutnya mendoakan Sinta ini ya, jadi dihilangkan aja gitu ya. Jadi urin yang mengandung protein. Oke, jelas sudah di screenshot? Oke. Nah, sekarang kita ke nomor nomor 20 itu jawabannya adalah C. Silakan di screenshot. Kayak gini aja C ya. Ya.
Ini Ya. dipengaruhi oleh gitu ya, sudah ya. Kenapa C? Ya karena kelihatan lah orang ada di tempat gelap sama terang, yaitu pasti intensitas cahaya. Oke ya. Pokoknya kalau kalau udah ada soal kayak gini ya, lihatlah ada gelap terang, udah pasti intensitas cahaya jawabannya gitu. Nggak usah dibaca juga nggak apa-apa gitu. Jelas? Jelas ya? Jelas? Oke, sip. Nah, sekarang kita ke 21. 21 ini organel sel yang berfungsi untuk penguraian energi itu nama lain dari mitokondria, nama lain dari respirasi sel, maka yang ditunjuk adalah mitokondria, itu nomor 5. Ya, nomor 5 itu mitokondria. Nomor 5 itu mitokondria. Jelas? Jelas ya? Oke ya, yang biru-biru itu Jelas. mitokondria. Oke, kalau misalnya saya pokoknya yang gambarnya mirip-mirip itulah ya. Kalian lihat aja sel-sel pada hewan ya ini ya, sel pada hewan. Oke, sudah di screenshot sudah? Sudah. Sudah, oke, sip. Nah, untuk yang nomor 22 ya, mungkin saya bisa aja pakai soal ini tapi dirubah. Ya, dirubah letak ininya aja. Apa sih letak? Jadi yang kalian perhatikan ini adalah ini aja. Yang X ini adalah glukosa bahannya ya. Kemudian yang lingkaran satu ya, lingkaran satu ini adalah proses glikolisis ya. Kemudian glikolisis itu kan akan menghasilkan ini asam pirufat. Nah, nanti mungkin ada gambar yang satunya saya pakai, kalian nanti ngelihat benar-benar, saya kasih tahu ya clue-nya, ngelihat benar-benar rekaman video saya pembahasan ujian sekolah bagian 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, itu nanti di nomor 22, mungkin itu yang bagian 3 kali ya. Nomor 22, itu nanti ada soal seperti ini, tapi gambarnya beda. Jelas? Jelas. Ya? Nah, gambar yang dipakai yang itu. Bukan yang ini. Jadi jangan bukan yang ini yang saya pakai, tapi yang itu yang saya pakai. Saya ingat betul, yang nomor 22 itu saya pakai yang di video pembahasan ya part 3 kalau nggak salah, bagian 3 gitu. Nanti bisa dilihat ya. Dihafalkan yang itu. Nah, ini nanti yang di sana kalian hafalin aja. Di sana ditanyakan proses apa gitu. Misalnya nanti saya ganti ya, kalau ada lingkaran kayak gini pasti dia siklus Krebs. Nah, perhatikan antara asam pirufat dengan siklus Krebs, kalau di gambar yang satunya ya, di soal yang satunya, di sini nanti saya ada kasih keterangan di sini nih. Nih, lihat saya menggerakkan sesuatu, tahu? Ya, iya. Ya. Nah, ini adalah proses dekarboksilasi oksidatif. Jelas? Jadi kalau yang satu ini adalah glikolisis, ya. Yang kedua adalah siklus Krebs. Di tengah-tengah 1 dan 2 di sini nih. Nah, saya kasih ini adalah DO, dekarboksilasi oksidatif. Jelas? Jelas ya? Jelas. Ya, nanti kalian perhatikan di mana letak dekarboksilasi oksidatif. Ya. Pokoknya kalau nggak salah saya ingat saya pakai gambar yang di video yang itu satunya, bukan yang ini. Sudah di screenshot sudah? Sudah. Oke, sip. Kita ke nomor 23. Nah, 23 juga ya saya kasih tahu bahwa di nomor 23 di video pembahasan ujian sekolah saya bagian ketiga part 3 itu ada soal kayak gini juga. Nah, saya pakai gambar yang itu, bukan yang ini. Saya kasih tahu ya, saya pakai yang itu bukan yang ini. Jadi artinya apa? Yang ditunjuknya kalau di sana itu ada 4. Kalau ada yang sudah lihat ya, ada 4. Jadi nomor 1 ingat ya, ini adalah gambar dari DNA di mana yang bulat-bulat ini adalah fosfat. Ya sudah, kamu sudah tahu bahwa nomor 1 itu fosfat. Ya sudah, pasti ini jawabannya apa? B. B. Ya. Fosfat. Iya, ini ya. Ini belum ya, jadi harus di apa? Mana kok saya nggak bisa nulis ini ya. Ini gimana ya ngasih caranya ya? Ini gimana sih? Close. Di ini
Oh ini nih, saya pengen nyari ini maksudnya. Oke, jadi ya, jadi yang bulat itu satu, ya itu adalah fosfat. Pokoknya kamu ingat, fosfat bulat tuh kan, fosfat kan O gitu ya, maksa banget ya, fosfat. Yang bulat gitu aja, yang lingkaran biar kamu hafal ya. Yang lingkaran itu fosfat. Nah, yang kedua itu bentuknya apa? Segi apa itu? Yang kedua itu dia ya segi 5. Dia adalah gula pentosa. Penta itu 5 ya, pentosa atau deoksi. Gula pentosanya untuk DNA itu adalah deoksiribosa. Ya, ribosa. Ya, kalian nggak begitu paham karena ini semester 5. Kita kan nggak ngezoom, terus saya juga LKPD-nya nggak dibahas gitu ya. Jadi benar-benar di awang-awang gitu ya. Hebat banget nih kelas ini nilainya pada 9 ya. Hebat asli. Hanya anak-anak tertentu lah yang itu yang di rapotnya 9 kan tertingginya di kelas ini ya. Keren ya. Oke. Jadi gula pentosa deoksiribosa ini yang cirinya adalah yang gambarnya segi 5. Gitu cara ngafalinnya. Jadi 1 bulat, 2 segi 5. Nah, yang 3 dan 4 ya, yang 3 dan 4 itu adalah basa nitrogen gitu. Cuman kalau kalian perhatikan dengan video saya yang pembahasan bagian 3 itu nanti kelihatan ya, saya kasih di sini ya. Ini antara basa nitrogen, misalnya antara A, basa nitrogen kan ada A pasangannya sama T ya. Ya, gini ya, T ya. Nah, A sama T itu, ini soalnya saya nggak bisa gambar ya di sini ya. Kalian tahu nggak ini sama dengan ini? Ini harusnya yang 3 ikatan. Jadi kalau tangannya, A sama T itu, tangannya, ikatannya 3. Kalau sama dengan kan cuma 2. Ini tambah 1 lagi gitu loh. Nah, 3 kayak gini. Ikatannya 3. Makanya saya pakai gambar yang satunya, tidak pakai gambar ini. Ya, ikatannya 3. Nah, kalau G sama S, nah ini sudah sama dengan GS, ini ikatannya 2. Ikatannya 2. Nah, gitu. Jelas? Silakan di screenshot. Jadi ini jawabannya apa? Nomor 1, 2, 3? Loh, fosfatnya cuma B ya. Berarti jawabannya iya langsung B ya. Nggak usah mikir ini Maya, langsung B. Oke. Silakan di screenshot. Ya, sudah? Sorry, dipergede. Ya, nah sudah. Sudah di screenshot? Sudah ya. Kita sudah jam 10 ini sebentar. Ini produksi. Nah, oke, saya akan cari tahu. Oke, saya akan kasih tahu bahwa nah, setelah nomor 23 ternyata sebagian besar saya ambil dari video pembahasan saya. Jadi di sini enggak. Ya, jelas ya. Jadi nanti kalau kalian cari nomor 24 saya ambil di mana? Di video saya. 25 juga saya ambil gambarnya di sana. Intinya sama. 26. Nah, kalau 26 ini nih. Perhatikan grafik hubungan pH dengan kecepatan reaksi untuk enzim pepsin dan amilase. Nah, kita lihat di sini nih. Pepsin itu di angka berapa ini? Saya gerak-gerakin. Iya, angka 2. 2 itu asam atau basa? Kalian nggak belajar kimia ya? Asam, udah ngerti. Oke, sip. Jadi si pepsin ini suasananya asam. Berarti jawabannya yang mana? Iya, enzim apa? Enzim bekerja pada pH asam. Oke, jelas yang E. Tapi ini kalau nggak salah saya pakai yang sebelah deh, yang video sebelah. Oke ya, sudah ya. Jadi kita sampai 23 ya. Ya. Jadi banyak clue-clue yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita kuisis, takut terlalu lama. Oke, sudah ya, saya stop share. Ya. Oke, nggak apa-apa, 8. Kita ngambil satu yang terbaik dari 8. Oke, kita kuisis. Kuis. Kemarin kalau foto pada datang semua ya? Datang Ibu. Semua datang. Ya, alhamdulillah ya, foto semuanya datang. Ya, kita ke kuisis. Bentar ya, loading.
Kemarin pas hari Rabu mah saya keluar masuk Zoom-nya ya. Alhamdulillah sekarang lancar mudah-mudahan. Aduh ini muter. Nah, oke, kita ke kuisis bioteknologi ya. Kuisis bioteknologi hanya ada 10 soal dan satu soalnya cuma 1 menit. Saya kasih waktu karena mudah ya. Bukan mudah karena pilihan ganda tinggal milih aja, nggak ada hitung-hitungannya. Oke. Start live quiz klasik. Udah ya, semuanya sudah, berarti continue. Ya, nanti saya share juga di chat ya. joinmyquiz.com 314923. 314923. Saya share di chat. Mana chatnya? Nah, ya. Ya, sudah kelihatan? joinmyquiz.com 314923. Ya, sudah? Silakan. joinmyquiz.com 314923. Ya, sudah ada Nina, Wina, baru 2. Ya, ada Tiara. Bias nih. Ya, Lucy. Puji, oke. Ada Maisal. Ada lagi yang belum masuk? 8 berarti kurang 1. 1 siapa ya? Denan, Ibu. Oh, Denan. Denan. Iya. Denan? Apa kabar? Denan? Bisa masuk, Denan? Kok Denan diam aja ya? Denan? Denannya ada nggak? Denan? Halo? Denan? Denan kok nggak ada suaranya? Denan? Gimana, kita tunggu Denan atau kita start? Halo? Kita tunggu Denan atau start? Bagaimana baiknya aja, Ibu? Enggak, soalnya kok nggak ngomong Denannya. Ya, Denan, Ibu. Denannya nggak ngomong nih, nggak ngomong-ngomong gini. Apa sambil kita masuk ya? Ya, Ibu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Denan, sorry ya. Bisa nyusul ya, bisa nyusul kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Ini sebentar udah selesai. Ada yang belum selesai? Puji belum ya? Puji sama Denan?
Udah semua ya? Denan udah? Sudah, Ibu. Oke, sip. Oke, kita end ya. Yeay! Maisa. Ya,
Yang nilainya 100 ada Maisal dan Nina ya. Oke, selamat. Yang lainnya juga salah satu. Oke. Ya, alhamdulillah. Selamat, saya stop share ya. Oke. Alhamdulillah, Maisal. Nanti biasa ya ngejapri ya. Nomornya masih sama. Tapi Ibu lupa ngejapri ya. Oke, selamat ya. Thank you Lucy ya, tetap semangat. Kemudian Wina, oke, Denan tadi kemana ya? Ya, oke, Denan, Tiara, Puji. Ini anak-anak yang selalu setia dengan saya. Terima kasih ya. Ya, nanti kalau kalian meminta nilai, tinggal ngejapri aja. Oke, thank you ya. Oke, nanti saya minta absensi Zoom-nya minggu depan aja ya Lucy ya. Ya, oke, minggu depan aja. Oke, thank you sekali lagi buat Lucy, Maisal, Wina, Denan, Tiara, Puji ya. Oke, jangan salah, anak IPA juga segini kok. Kemarin saya Zoom Senin IPA 7, 10 anak. Ya, anak saya sendiri, saya wali kelas 12 IPA 3, yang Zoom 8 anak. Iya, aduh, cina 8 anak, terakhir tinggal 5. Siang, ya karena siang banget gitu ya. Ya sudah, terima kasih karena banyak kendala. Oke, saya hanya bisa ngucapin mohon maaf, saya tidak maksimal untuk 1 tahun ini gitu ya, karena kita belajar daring ya, jadi ya seadanya aja ya. Kemudian saya tidak ada beban buat kalian anak IPS terutama. Kenapa? Karena memang pelajaran saya itu tidak dipakai untuk nantinya kalian milih di jurusan di tempat kuliah gitu ya. Untuk yang masuk SNPTN, biologi nggak kepake nilainya. Ya kan? Kemudian untuk UTBK juga nggak ada pelajaran biologi gitu, karena kalian nggak milih IPA gitu ya. Jadi kita dari awal kelas 10 juga kalian dipaksa untuk ngambil biologi, saya sudah terima kasih. Karena berkat kalian saya jadi aman jamnya. Ya karena anak IPS ada jam biologi karena ada Bu Eti ya, datang tiba-tiba ngajar di Semancil gitu. Jadi kurang jam intinya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Saya paksa untuk ngambil biologi gitu ya, lintas minatnya ya, karena nanti kalau yang tahun sekarang mah kayaknya biologi bukan prioritas gitu ya, karena jamnya sudah banyak. Oke ya. Nah, ya sekarang jadi ada pertanyaan atau pernyataan, silakan. Lucy? Pernyataan. Oh, pernyataan gimana Lucy? Oh ya, boleh. Gimana Lucy? Ya, Ibu. Terima kasih itu untuk Ibu yang udah semangat banget untuk konten itu, walaupun dari kelas Lucy sendiri misalnya tuh anak-anaknya kurang. Iya, sama-sama Denan. Iya. Ibu tetap semangat itu, terima kasih Ibu. Iya, saya tetap bertahan ya, saya tetap bertahan karena ada kalian gitu. Ya, saya yakin gitu kan, mereka nggak ikut Zoom itu bukan karena sengaja nggak suka dengan saya gitu ya, karena memang banyak faktor. Ya, saya sendiri juga ada yang ngejapri, banyak faktor yang harus, halo Axel, ya, oke, harus apa ya, ada tuntutan keluarga juga, atau ada masalah sinyal kuota itu harus dipahami betul gitu. Jadi jangan sampai saya patah semangat hanya karena hal-hal itu gitu. Terima kasih buat Lucy yang selalu setia, Maisal, Wina, Denan, Tiara, Puji, Axel gitu ya, dan siapa yang biasa ada teh? Siapa yang cerewet? Siapa, kan kayaknya ada lagi ya yang biasanya tuh kayak ada 10 orang gitu ya. Ya terima kasih lah gitu ya. Pokoknya luar biasa lah ya, luar biasa. IPS 2 itu nilai-nilainya kayaknya tinggi-tinggi gitu, dan terima kasih sekali karena kalian biologi itu yang paling tinggi ngalahin anak IPA gitu ya. Kok bisa ya, saya juga nggak ngerti gitu ya. Bukan berarti apa-apa, kan saya mencoba untuk selalu objektif dalam memberikan nilai. Jadi ternyata nilai tertingginya ada di IPS 2, ya mau gimana lagi gitu. Terima kasih gitu. Ada yang mau diomongin yang lain? Terima kasih ya Lucy ya. Sudah selalu saya repotin. Makasih banget. Maisal mungkin mau ngomong, Maisal? Wina, mau ngomong Wina? Enggak? Oke, kembali kasih ya Win. Gila ya, kamu tuh bisa ngalahin anak IPA ya. Saya dari awal juga udah bilang ke Wina, Maisal, Lucy ya.
yang lain gitu yang di PS2 kenapa nggak pindah ke IPA? Oh ternyata memang kalian memang cinta sama IPS gitu. Berarti memilih IPS itu bukan karena sisa dari IPA ya, bukan ya, tetapi karena memang benar-benar ya keinginan betul ya. Denan juga saya tahu betul ceritanya dari Om atau Uwa ya itu ya. Pak Gagan tuh Om. Takut Uwa. Ya jadi saya juga tahu betul ceritanya dari Om Gagan. Ya, jadi tahu betul ya bagaimana Dena tetap memilih IPS gitu ya, bukan IPA gitu. Jadi ya sudah itu pilihan kalian dan saya yakin dan saya yakinnya dari pengalaman kalau memang itu pilihan kalian, insya Allah keterima di perguruan tinggi negeri yang IPS gitu. Jadi saya doakan ya kalian nggak perlu minta doa secara langsung, tapi saya sudah mendoakan karena memang sudah kelihatan ya anak-anak mana yang akan keterima. Kalaupun tidak keterima itu bukan berarti buruk, tidak gitu ya, bukan berarti buruk. Allah itu punya rencana yang lebih indah. Misalnya kenapa aku nggak keterima di UPI? Oh ternyata aku keterimanya di Unpad gitu ya. Nah itu adalah hal yang indah mungkin ya. Bukan berarti Unpad lebih baik, bukan. Maksudnya oh memang saya tidak jatahnya jadi guru gitu. Saya jatahnya jadi ilmuwan gitu. Makanya saya masuknya ke Unpad kayak gitu ya. Ya jadi hal yang kayak misalnya sekarang SNPTN kamu daftar di UPI loh, kok nggak keterima sih? Ternyata UTBK di Unpad keterima atau di UPI-nya juga keterima. Oh jadi memang Allah itu mentakdirkan untuk kalian tes gitu. Ya, jadi harus kalau kita menerima takdir dengan berpositif thinking, insya Allah kita akan dapat yang jauh-jauh lebih baik. Oke, sukses selalu buat kalian. Terima kasih sekali lagi, Lucy, Maisal, Wina, Denan, Tiara, Puji, tadi juga ada Axel ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sukses dan selalu sehat ya. Jangan sampai putus hubungan ya. Maksudnya kalau kalian menemukan melihat video pembahasan soal-soal saya ada yang kesulitan atau ada yang bingung, silakan ngejapri. Saya terbuka lebar-lebar untuk dijapri ya. Mohon maaf kalau dijaprinya agak lama saya balasnya mungkin karena ketumpuk chat atau gimana ya gitu. Oke, sudah? Ya, terima kasih ya. Jadi ini adalah pertemuan Zoom terakhir dan kalian sudah hatam 33 bab biologi ya. 33 bab biologi dari kelas 10, 11, 12 dan wow sekali nilai kalian bisa mencapai wow banget ya, rata-rata bisa 9 gitu ya, wow banget, 80 ke atas wow banget lah gitu ya. Oke, salam buat teman-teman yang lain yang maksudnya masih banyak halangan gitu ya, tolong bilang sama mereka yang penting tugas dikerjakan di Google Classroom, tidak menerima tugas di meja saya atau di WA, tapi hanya di Google Classroom. Kalau ada masalah, silakan ngejapri, kita bisa cari solusi bersama. Dan ujian sekolah tinggal lihat video saya dan yang rekaman hari ini boleh. Ya, silakan. Oke, sudah kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalau tidak keberatan, boleh di on cam atau memang nggak bisa on cam? Maaf Ibu, gak bisa on cam. Oh ya, nggak bisa on cam. Oke. Wina bisa, Denan bisa, Puji bisa. Kok he sih, Denan? Denan kok he sih? Kenapa? Nggak pakai kerudung. Ya, ayo. Ya, oke. Boleh, Wina? Boleh on cam nggak? Atau Puji? Ya, nah, ya Allah dari tadi pakai seragam nggak mau on cam. Saya mau print screen. Lumayan nanti buat cover di video saya. Oke, Wina boleh di on cam nggak? Sekali aja. Atau nggak bisa? Nggak bisa? Puji? Ya, alhamdulillah akhirnya muncul juga. Oke, Puji bisa? Ini ada anak ibu. Oke, Puji bisa? Denan nggak mau nih, beneran nih, Denan nggak mau. Ya sudah deh, kalau nggak mau nggak apa-apa, minimal ada yang mewakili. 1, 2, 3.
Oke, thank you ya. Nanti saya bisa kirim video rekamannya. Seri, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you ya. Oke, thank you ya. Thank you ya, Lucy. Terima kasih, Ya, Bu. Mesa, Wina. Ya, sama-sama. Denan, Tiara, Hatunun, sami-sami, Pujianti. Dah.